Halo, selamat datang. Saya izin share tentang apa itu copywriting. Semoga penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan kamu dan kamu bisa memutuskan apakah ingin melanjutkan eksplorasi tentang copywriting atau tidak. Dan saya akan usahakan akan menjelaskan secara lebih mudah dipahami oleh pemula. Copywriting itu sebenarnya adalah sebuah seni dan teknik menulis teks persuasif yang tujuannya itu untuk menggerakkan orang untuk bertindak. Jadi teman-teman diminta untuk bisa menulis dan tulisannya itu bisa mengajak orang untuk setidaknya membeli produk atau paling gampangnya untuk share ataupun komen dalam sebuah copywriting yang dibuat gitu ya. Nah, tujuannya copywriting itu adalah mengubah calon pembaca menjadi pelanggan. Jadi konten-konten yang copywriter buat itu tujuan utamanya adalah mengkonvert dari pembaca menjadi pelanggan. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi para copywriting agar kontennya tidak hanya dibaca, tapi juga ada action yang dilakukan oleh para pembaca. Nah, ini dibutuhkan skill agar orang-orang itu tahu tentang manfaat produk atau layanan yang ditawarkan gitu ya. Sehingga mereka yakin untuk melakukan aksi bisa berupa berlangganan ataupun pembelian gitu. Nah, seorang copywriter sebelum lanjut menulis kopinya, mereka tuh harus tahu dulu siapa target audiensnya ya. Ini mencakup kebutuhannya apa, masalah yang dihadapi oleh mereka apa, dan keinginan mereka apa gitu. Target market ini juga akan mempengaruhi gaya bahasa dari teks copy yang mereka buat gitu. Nah, dalam teks copywriting itu selalu menggunakan kata-kata yang kuat dan emotif. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa copywriting itu adalah sebuah seni yang emotif, yang mengandung emosional sehingga para pembaca itu mau tergerak untuk melakukan aksi gitu. Jadi kalau kata-kata teman-teman atau teks copy teman-teman tidak mengandung unsur emosi, bisa dibilang itu menjadi teks copywriting yang so-so gitu ya, atau bahkan bukan teks copywriting, hanya sebuah kalimat biasa saja gitu. Nah, copywriting juga menggunakan fakta dan data. Fakta dan data ini mendorong dan meyakinkan para pembaca untuk bisa melakukan aksi gitu. Baik berupa testimoni pelanggan, statistik, atau data apapun yang mengklaim produk atau layanan sesuai dengan yang dijanjikan oleh produk dan layanannya. Nah, berbeda dengan artikel yang ditulis 800 sampai 1000 kata, copywriting itu harus menyampaikan pesan dalam waktu yang singkat, tetapi juga pesannya juga harus jelas. Artinya, jangan kita sebagai copywriter menggunakan kata-kata yang bertele-tele, terlalu panjang, dan bahkan sampai tidak dimengerti oleh para pembaca, dan akhirnya mereka hanya melakukan skip saja gitu ya atas teks yang dibuat gitu. Nah, tone dan suara copywriting juga harus sesuai dengan brand guideline-nya gitu. Jadi yang sudah saya bilang tadi di awal, kita perlu tahu siapa target marketnya sehingga bisa tahu apa tone dan suara dari teks copy yang kita gunakan. Tone perempuan muda dengan tone perempuan dewasa tentu berbeda gitu ya. Menggunakan sapaan lo, gue, Anda, kamu, dan yang lainnya gitu. Maka kita juga perlu tahu siapa target market kita. Nah, ini yang paling penting yang membedakan teks copy, copywriting dibandingkan dengan artikel. Setiap teks copy itu wajib menggunakan panggilan untuk bertindak atau call to action. Nanti kita akan explore lebih lanjut tentang call to action ini ya. Saya akan jabarkan apa aja call to action yang bisa teman-teman gunakan dalam teks copy yang dibuat. Nah, teman-teman semua jangan mengira sudah membuat satu teks copy lalu teman-teman puas gitu ya. Sebagai seorang copywriter, jangan berpuas diri karena teman-teman harus menguji apakah teks copy yang dibuat itu sudah berhasil menggerakkan pembaca
menjadi pelanggan. Lalu ketika sudah berhasil, berapa jumlah yang terkonvert dari pembaca menjadi pelanggan, apakah sudah sesuai dengan KPI ataupun sudah fit dengan audiens kita gitu ya. Ini yang menjadikan seorang copywriting harus terus menguji dan mengedit teksnya menyesuaikan dengan, audiens dan juga target yang dicapainya. Copywriting juga terus mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi, seiring perkembangan teknologi, perkembangan copywriting mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi teman-teman copywriter berharapannya tetap terus update dengan perkembangan terkini gitu. Jangan sampai berpuas diri kalau teman-teman sudah menguasai teknik copywriting dan menganggap teman-teman sudah selesai gitu ya. Padahal setiap harinya selalu ada media baru, selalu ada teknologi baru yang membuat copywriting itu dibutuhkan gitu. Jadi bisa dibilang, seorang copywriter ini harus terus belajar terhadap adaptasi teknologi yang terjadi gitu. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang apa itu copywriting. Harapannya penjelasan saya bisa menjelaskan rasa penasaran teman-teman yang mencari tentang apa itu copywriting. Subscribe channel kami dan like dan share video ini apabila teman-teman suka, agar teman-teman yang lain juga tahu tentang copywriting itu apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.